Sudah memasuki pertengahan Mei, yang tentunya pastinya akan berharap kalau bulan Mei ini pasti ada keseruan, apalagi tahun ini kan. Namun tahukah kalian, ternyata ada beberapa insiden yang pernah terjadi di bulan Mei, yang mana ini merupakan peristiwa paling kelam yang pernah terjadi. Lantas apa saja insiden yang pernah terjadi di bulan Mei tersebut? Inilah ketika Mei berdarah. Bukan buat trauma ya. Yang pertama terjadi pada tahun 1998 bulan Mei. Ya, ini adalah kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 1998, pada tanggal 12 Mei itulah, sekitar pukul 11 siang sampai 13 siang, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke jalan S. Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15 para mahasiswa sampai di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. Sekitar 15 menit setelahnya, sekitar pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Ya, tentunya tidak ada ketegangan sama sekali. Tanpa adanya ketegangan apapun, para mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Tapi tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus, sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan garis air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas terkena tembakan. Keempatnya adalah Trisakti. Yang korban mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Leksmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hediawansyah. Untuk pembahasan seputar kerusuhan Mei 98 akan besok kita lanjutkan ya. Di next video tentang fakta seputar kerusuhan Mei 98. 8 Mei 2018, Makobrimob Kepala 2 Depok, Jawa Barat, terjadi diserbu ratusan tahanan teroris. Ya, peristiwa yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.30 8 Mei 2018 ini melibatkan 155 tahanan teroris. Mereka sempat menyandera anggota polisi selama 39 jam sebelum akhirnya menyerahkan diri pada 10 Mei 2018. Kerusuhan di Makobrimob pun mengakibatkan 5 anggota polisi dan seorang tahanan tewas. Berselang 1 tahun, 21 sampai 22 Mei 2019, salah satu peristiwa memilukan yang mencoreng demokrasi di Indonesia. Sejumlah massa pendukung pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Sandiaga Uno melancarkan aksi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu RI berujung dengan kerusuhan. Terdapat oknum yang diduga sebagai penerbang gelap demokrasi. Mereka tak henti-hentinya memprovokasi aparatur keamanan negara yang tengah berjaga, memancing agar bertindak represif. Sinyal demonstrasi akan berakhir ricuh setelah terendus sejak siang hari. Sekitar pukul 14 WIB, masa pengunjuk menyatakan siap mati berjihad untuk memenangkan paslon 02 dalam Pilpres 2019. Kami siap mati buat jihad karena ini perang berdarah, ujar salah satu orator di sekitar gedung Bawaslu RI Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, 22 Mei 2019. Penyanyi Campur Sari, Titik Kempot, meninggal dunia di Solo, Jawa Tengah, Selasa 5 Mei 2020. Hal ini disampaikan
pada Lili, kakak kandung Titik Kempot. Titik Kempot diketahui meninggal dunia pada usia 53 tahun sekitar pukul 7.30. Kepergian Titik Kempot sangatlah mengejutkan. Menurut Lilik, Titik Kempot masih beraktivitas seperti biasa sebelumnya. Dionysius Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Titik Kempot merupakan penyanyi campur sari asal Solo, Jawa Tengah, yang sebelumnya kerap dijuluki para penggemarnya dengan nama Bapak Loro Ati Nasional, Bapak Patah Hati Indonesia, Lord Pidi, yang terbaru disebut-sebut sebagai Godfather of Broken Heart. Disebutkan Titik Kempot meninggal akibat penyakit jantung. Yang satu ini juga masih lekang diingatan kita. Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Emiril Khan Mumtaz alias Eril meninggal setelah tenggelam saat berenang di Sungai Are di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. Namun 14 hari kemudian, atau tepatnya Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA jasad yang ditemukan kemarin adalah Emiril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga disampaikan secara ofisial melalui media rilis kepolisian Bern pada pukul 13.45 waktu Swiss. Ya, akhirnya jasad Eril ditemukan pada 9 Juni 2022 itu. Kondisi jasad itu masih utuh, bahkan bisa dibilang jasadnya juga tersenyum. Itu artinya itu betapa bersihnya sungai di Swiss tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun lalu nih, yang mana terjadi penganiayaan siswa taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP bernama Putu Satria Ananta Rastika pada kali itu umur 19 tahun. Oleh seniornya, Tegal Raffi Sanjaya 21, berawal ketika Putu tak ikut pelajaran olahraga Jumat 3 Mei 2024. Putu dan 4 orang temannya bertemu dengan seniornya salah satu Tegar ketika turun ke lantai bawah. Karena melihat Putu dan teman-temannya memakai seragam olahraga, Tegar pun memanggil Putu ke kamar mandi. Korban dan keempat temannya berbaris saat itu. Tak lama Tegar langsung memukuli Putu tepat di ulu hati hingga terjatuh. Tegar pun panik. Ia menyuruh 4 teman-teman Putu untuk meninggalkan kamar mandi. Setelah itu, Tegar mencoba menarik lidah Putu dengan maksud untuk membantu korban. Namun tindakan itu ternyata memperparah kondisi Putu karena saluran nafasnya menjadi tertutup. Putu tetap tak sadarkan diri dan akhirnya dievakuasi ke klinik. Dan naasnya, Putu sudah dinyatakan meninggal dunia di klinik. Sedih ya. Senin 12 Mei lalu, terjadi ledakan dahsyat di Garut, Jawa Barat. Kronologinya terjadi bahwa jajaran gudang pusat amunisi dan pusat peralatan TNI Angkatan Darat telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi pada Senin 12 Mei lalu, sekitar pukul 9 pagi. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semua dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi dan TNI dari TNI Angkatan Darat melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan sebelumnya. Setelah itu, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan peledakan amunisi akhir di 2 lubang tersebut pun berhasil dilakukan. Kemudian terdapat 1 lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai tersebut. Namun naas terjadi ledakan dahsyat yang menewaskan 13 orang tersebut. Sungguh bersejarah, Sukhoi Superjet 100, sebuah pesawat buatan Rusia dikabarkan hilang kontak dan menabrak Gunung Salak di daerah Bogor, Jawa Barat pada 9 Mei 2012. Pesawat dengan perjalanan demonstrasi itu lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa 50 orang di dalamnya. Naas, seluruh penumpang dan awak kabin dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Rabu 7 Mei 2025 terjadi kecelakaan maut yang melibatkan dump truck dan juga mobil angkot. Peristiwa ini terjadi pada 7 Mei sekitar pukul 10.30. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan ini melibatkan dump truck bernopol B9970 BYS
dan sebuah angkot yang melintasi di jalur yang sama. Truk diduga mengalami kendala saat melaju di jalan menurun dan kehilangan kendali saat hendak menyalip angkot. Truk menyenggol angkot dan menyebabkan kedua kendaraan terguling hingga menabrak rumah warga di pinggir jalan. Akibatnya insiden ini 12 orang tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Tapi kecelakaan terjadi lagi di TKP tabrakan maut di Purworejo. Bedanya, truk ini terguling, yaitu truk tangki angkut semen di lokasi laka maut. Truk itu diduga melalui remblong dan menghindari orang tahlilan. Akibatnya truk ini menabrak tebing yang ada di pinggir jalan. Dan mirisnya, kecelakaan terjadi tepat di lokasi tabrakan maut tersebut. Wah, apakah jalan tersebut merupakan jalur maut? Terakhir terjadi baru-baru ini, Minggu 11 Mei lalu terjadi kecelakaan kapal. Tragedi kapal wisata yang tenggelam di Bengkulu benar-benar memilukan. Sebanyak 8 korban jiwa melayang akibat tragedi tersebut. Kapal 3 Putra yang dinakodai oleh Edi Susanto itu berlayar dari pantai Malabero hendak menuju ke Pulau Tikus di Bengkulu. Namun di tengah laut kapal itu mogok. Selama perjalanan situasi kondusif, namun di tengah perjalanan kapal mendadak mogok atau mati mesin, sehingga Edi meminta APK mengisi bahan bakar mesin kapal. Mogok mesin terjadi 3 kali. Saat mati mesin ketiga kalinya, kapal dalam kondisi miring lalu terbalik. Kapal wisata itu kehilangan keseimbangan usai dihantam ombak tinggi hingga akhirnya tenggelam. 8 korban jiwa melayang akibat tragedi memilukan tersebut. Diketahui kapal tersebut ditumpangi 107 orang. Dan itulah beberapa insiden yang pernah terjadi di bulan Mei. Semoga tak ada lagi terjadi tragedi mengerikan di bulan Mei ya.